Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mukmina, NIM 1057211119020. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pengaruh komunikasi, konflik, dan negosiasi dalam perilaku organisasi. Pengertian komunikasi menurut Webster New Colloquial Dictionary, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Adapun komponen komunikasi, yang pertama komunikator. Komunikator adalah individu, lembaga, redaktur, kelompok yang berlakukan sebagai pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada komunikan. Yang kedua, pesan, di mana pesan ini dibagi menjadi dua, yakni verbal dan non-verbal. Yang ketiga, media, di mana media ini adalah melalui apa pesan tersebut disampaikan atau dikomunikasikan. Yang keempat, yaitu komunikan. Komunikan adalah individu, lembaga, kelompok, masyarakat yang berlaku sebagai pihak yang menerima pesan. Yang kelima, yaitu feedback. Feedback dalam komunikasi adalah tanggapan, reaksi, atau informasi yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim. Ini adalah proses menginformasikan pada seseorang tentang area mana yang perlu mereka tingkatkan. Adapun proses komunikasi, yang pertama yaitu komunikasi primer, di mana proses secara primer adalah proses menyampaikan pesan atau informasi, pikiran, gagasan, perasaan kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media atau bahasa, isyarat, warna, gambar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komunikasi sekunder. Proses secara sekunder adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media kedua seperti surat, telepon, surat kabar, radio, televisi, email, film, dan lain-lain. Adapun pengertian konflik, di mana konflik ini merupakan pertentangan antara pihak yang disebabkan oleh perbedaan persepsi sehingga terjadinya perdebatan untuk saling mempertahankan pandangannya. Jenis-jenis konflik, yang pertama itu konflik vertikal. Konflik vertikal terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang berbeda dalam organisasi. Misalnya konflik yang terjadi antara bawahan dan atasan. Yang kedua itu konflik horizontal, di mana konflik ini terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi. Misalnya konflik yang terjadi antara karyawan atau antar departemen setingkat. Yang ketiga yaitu konflik antara lini staf. Konflik ini terjadi antar karyawan lini yang biasanya memegang posisi komando dengan pejabat staf yang biasanya berfungsi sebagai penasehat dalam organisasi. Adapun pengertian negosiasi menurut Ivan Sevis pada tahun 2007, sebuah proses di mana dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat berusaha mencapai kesepakatan. Sedangkan menurut Sophia pada tahun 2008, negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan menurut Robbins pada tahun 2008 menyimpulkan negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati nilai tukarnya. Adapun tujuan negosiasi, yang pertama, mencapai kesepakatan bersama yang memiliki persamaan persepsi, pengertian, dan persetujuan. Yang kedua yaitu mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang ada serta mencapai kondisi saling menguntungkan sehingga tidak ada yang dirugikan. Adapun manfaat negosiasi, yang pertama terciptanya kerjasama antara pihak untuk mencapai tujuannya masing-masing. Yang kedua, timbulnya rasa saling pengertian antara pihak yang melakukan negosiasi. Yang ketiga, terciptanya kesepakatan yang menguntungkan ke semua pihak yang bernegosiasi. Yang keempat, terbentuknya interaksi yang positif antara pihak yang melakukan negosiasi yang kemudian bisa berdampak luas ke orang banyak. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait materi ini. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.